Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini ya, podcast Komuba. Alhamdulillah hari ini season pertama nih rekan-rekan semuanya yang mendengarkan, ada yang di rumah atau di pekerjaannya ya, di kantor dan sebagainya. Kita akan mengadakan sawah rutin dan ini adalah perdana ya, season pertama dari podcast Komuba. Nah, di sini saya kedatangan tamu yang luar biasa nih dari Bandung ya, khususnya. Dari mana nih? Kita akrab biasanya dengan panggilan Miss Tias ya. Oke. Alhamdulillah nih Miss Tias ini adalah ibu dari berapa anak nih, Miss? Alhamdulillah harusnya sih 5 Kak Zaki ya. Tapi sekarang yang ada 4. Alhamdulillah luar biasa nih ya. Bagi ibu-ibu nih kita akan mendengarkan kisahnya yang luar biasa ya. Kisah di mana Istias menjalankan sehari-harinya di kala pandemi. Nah, di mana kisahnya yuk kita saksikan di sini di podcast Komuba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, sebetulnya mungkin semua yang saya alami Kak Zaki, orang tua yang lain juga ya, ibu yang lain juga mengalami. Saya dengan 4 anak-anak, 3 usia sekolah. Kalau sekarang sih ya, kalau dulu kan pertama pandemi itu anak saya yang pertama tuh Teh Jihan usianya masih di kelas 8, usia kelas 8. Yang kedua itu kelas 2, yang 3 kelas 1. Nah, berarti sekarang sudah, karena pandemi itu udah tidak terasa ya, sudah 2 tahun berlalu. Sehingga sekarang Teh Jihan sudah di kelas 10, kakak A2 sudah di bangku kelas 4, dan yang ketiga AA Zain itu di usia kelas 3. Gak kerasa ya, Miss ya. Jadi selama 2 tahun ini mungkin kayak ternyata udah kelas 2 lagi, udah gede lagi ya. Jadi kenaikan kelas yang bikin naik kelas itu saya. Iya. Nah, iya Miss. Kan ibu-ibu juga nih kayaknya yang di rumah banyak yang ingin bertanya nih, gimana sih proses pembelajaran di rumah nih? Kan kadang ada yang ibu-ibu yang kamu tuh ya, wah pokoknya mah banyak yang darting mungkin ya. Coba Miss, gimana Miss kalau di rumah nih? Kalau saya versi Miss sih ya. versi saya tuh dulu ya, waktu awal-awal pandemi sih sebetulnya 1 bulan itu berjalan lancar ya, oke-oke saja. Jadi anak menikmati kebersamaan bersama ibunya, bersama ayahnya gitu ya. Kemudian dengan kakak-kakaknya itu memang bawa suasana baru buat mereka. Awalnya seperti itu. Jadi saya tuh bangun subuh, jadi pada subuh tuh udah siap-siap ya. Urus adik bayi dulu gitu ya, pokoknya sampai selesai rumah tuh yang biasanya pagi-pagi tuh masih berantakan, ini harus terlihat rapi ya. Karena dulu tuh kalau daring tuh harus ada harus ada dokumentasi Kak Zaki, masing-masing anak. Nah, artinya dulu tuh Teh Jihan tuh asrama sebetulnya di pesantren ya, tapi karena pandemi pada akhirnya asrama memutuskan untuk mengembalikan siswa-siswanya ke rumah. Sehingga ada 3 pasien dengan jenjang yang berbeda ya. Ada kelas 8 pada saat itu. Sebetulnya yang kelas 8 sih memang sudah cukup mandiri ya kalau Teh Jihan. Kalau yang 2 mungkin memang perlu. Jadi abis subuh tuh udah harus beres semuanya. Di lesehan itu aja di depan rumah gitu ya. Nah, itu dikondisikan sebelah sini kelas 1, terus kelas 2, kemudian Teh Jihan kelas 8 seperti itu. Awalnya sih terkondisikan ya, saya juga semangat qadarullah. Nah, pada saat pandemi itu saya memang sudah resign dari pekerjaan. Nah, gitu. Jadi ya alhamdulillah ya,
Allah memberikan nikmatnya terhadap saya nggak kebayang kalau saya masih bekerja ya mengikuti jam kantor, saya nggak tahu anak-anak saya bisa apa ya didampinginya oleh siapa, saya nggak terbayang gitu. Jadi ya seperti itu dikondisikan, kemudian lihat WA grup sudah ada siapa nih yang pertama kali sudah mendapatkan tugas. Jadi kalau ibu-ibu yang lain suka mengeluh ya. Ya terpancing gitu, terpancing. Nah, ya, gimana nih ini? mengeluh dari HP aja dulu awalnya. Dari HP dulu. Nah, Oke. ini apa? Nge-lag gitu ya, Yeah. karena terlalu penuh tugasnya. Saya pun demikian, jadi satu HP itu ada 3 grup sekolah seperti itu. Dan apalagi belum kalau yang di sekolah AA Zain itu satu mata pelajaran satu grup. Jadi ada mata pelajaran bahasa Arab, nah itu terpisah lagi gitu, sehingga ya satu HP alhamdulillah sampai sekarang kuat, HP soleh banget. Masya Allah. Berarti banyak grup ya yang masuk ya, satu ya, betul. Satu ini jenjang aja ada berapa grup mungkin ya. Wah, udah bisa kebayang nih banyaknya chat dan WhatsApp yang masuk, ya masuk. Iya. Belum pengumpulan juga kan lewat WhatsApp juga kan ya. Nah, gitu. Kalau awal-awal kan belum ada video call, Zoom, itu belum ada. Nah, jadi kita menikmati aja di rumah seperti apa. Gitu. Awal-awal sih mereka terkondisikan, senang belajar sama bundanya. Hari berganti hari, Kak Zaki. Minggu berganti minggu, bulan ganti bulan. Nah, kuat berapa lama nih, Miss? Nah, jadi penasaran nih. Jadi kuat berapa lama nih anak-anak di rumah ketika pembelajaran daring? Nah, kita biar sekalian observasi juga nih. Ternyata anak-anak yang di rumah pembelajaran daring itu kuat berapa lama nih dalam satu hari, dan tingkat kebosanan itu nih sampai kapan nih kira-kira, Miss? Yang Miss rasakan selama ini di rumah? Sebetulnya tergantung penugasan dari sekolahnya ya. Nah, macam-macam gitu, macam-macam. Jadi tidak setiap harinya itu tidak sama gitu. Dan setiap sekolah pun berbeda-beda. Ada yang menugaskan pagi hari itu sampai. Ada yang tidak, bebas, fleksibel. Nah, ada yang seperti itu. Hanya memang harus ada pembiasaan. Kalau mereka bertiga kebetulan sama ya sekolahnya di madrasah, kemudian yang satu SD IT ya, sehingga pembiasaan di pagi hari itu sholat duha dan hafalan ya, tilawah dan sebagainya itu mah pembiasaan yang serempak gitu tiga-tiganya. Nah, pagi-pagi masih protes. Menjelang siang nih, yang paling kecil nih udah mulai ya laki-laki Azain udah dulu aku mau minum dulu, banyak udah mulai banyak iklan gitu. Nah, semakin kesini pun semakin banyak syarat karena mereka tuh terbiasa dengan megang handphone ya, sehingga terpancing juga ingin main HP. Bun, aku boleh nggak kalau udah ngerjain tugas main HP? Nah, itu udah mulai ada syarat ya. Terus kemudian mendengarkan penjelasan bundanya udah mulai bosan. Dari mulai duduk tegap, yang ngeyeng, gosor gitu ya. Geser, udah mulai sambil tiduran depan TV. Kakak dua juga yang tadinya berkerudung rapi, mulai dibuka, mulai gagaru dan sebagainya. Jadi mungkin hanya kalau seminggu hampir 3 minggu itu masih ikut ini ya rute sekolah. Semakin kesini memang saya sudah mulai memikirkan bagaimana nih solusinya. Terus saya banyak komunikasi dengan wali kelasnya. Misalnya pada hari itu kakak A2 atau Zain mengalami bad mood ya. Saya sering WA wali kelasnya, Bu mohon maaf hari ini A2 sedang soleha sekali gitu ya. Pengumpulan tugasnya insya Allah sih tetap pada hari ini, tapi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu banyak komunikasi dengan wali kelasnya. Wah, luar biasa ya berarti ya selama ini tingkat kesabarannya mungkin ya. Yang pertama mungkin itu ya tingkat kesabaran, terus kemudian penyesuaian dari kondisi yang biasa pagi berangkat semua, pulang semua ada. Semua sekarang di kondisi sekarang semua ada tiap hari bersama. Nah mungkin
kesan-kesan yang dapatnya apa nih? Lebih kemana nih, Misti? Saya alhamdulillah ya, karena memang saya lama bekerja juga ada 10, kurang lebih 10 tahun. Mereka saya tinggal gitu ya, paling berjumpa juga malam gitu atau sore atau weekend gitu ya. Kadang saya ngecek PR juga selewat aja, gimana ada PR-nya, cerita-cerita gimana gitu ya. Kalau ada waktu untuk mereka belajar ketika saya pulang kerja ya oke hayu, kalau saya lelah banget ya wayahna gitu. Seperti itu. Nah, hikmah yang saya peroleh itu memang kebersamaannya kita dapat sekali. Kedekatan ibu dengan anak ya udah mulai diperbaharui gitu ya. Meskipun ada cekcok, berebutan pensil, itu punya aku, penghapus punya aku dan sebagainya itu karena saya lama meninggalkan mereka ya, tanda kutip maksudnya di usia-usia mereka, saya mendapatkan kembali kedekatan bersama mereka gitu. Mereka jadi lebih berani lagi merengek ya, bermanja-manja bersama ibunya. Itu momen yang sangat berharga kalau buat saya. Awal-awal mereka nurut sekali, wah seneng nih bunda biasanya mengajar orang lain, sekarang aku yang diajar bunda gitu. Tapi lama-lama ya mungkin ada juga jenuhan ya. Kemudian karena ibu di rumah juga kan tidak hanya menangani daring saja ya, tapi pekerjaan-pekerjaan yang lain ada adik juga yang harus diurus, masak, nyuci, cuci piring, itulah ya yang sering keluhkan seperti itu. Apalagi ya mohon maaf Kak Zaki, yang memang basicnya saya mah nggak bisa gitu ngajarin anak tuh. Kalau selewat-selewat mungkin mendampingi mereka dalam mengerjakan PR sih bisa, tapi kalau untuk rutin kemudian saya harus belajar lagi gitu, mungkin itu salah satu hambatan yang di Indonesia ya, bahkan mungkin seperti itu. Jadi memang kalau saya bilang literasi emosi ibunya yang harus harus dijaga ya, harus tetap happy gitu ya, seperti itu. Iya, paling itu mungkin Miss yang ditunggu-tunggu dari mungkin di rumah nih. Gimana sih supaya kita bisa mengontrol emosi kita dalam ini ya, mendampingi anak-anak di rumah. Apalagi kan misalkan yang ada anaknya tadi ya, beda jenjang, misalkan ada 2 SD, kemudian terus ada yang kelas 8 SMP, kan itu gimana nih Miss supaya kita tuh kekontrol. Kan kadang ya itu ya, namanya juga fitrah orang tua, kadang ada yang suka aduh ini jadi kesal sendiri gitu ya. Nah banyak yang menemukan itu. Nah ya sih sebetulnya kalau saya sih lebih ke kesepakatan aja dengan anaknya dari awal. Dan kalau tipe anak saya tuh tiga-tiganya tipe anak-anak yang harus di briefing terlebih dahulu baru mereka konsisten, asal kitanya juga konsisten. Jadi kalau misalnya malamnya tuh di briefing dulu. Besok kakak mulai tugasnya jam 7. Kalau AA itu jam 8. Nah, kalau Teteh sebenarnya lebih mandiri ya, hanya dievaluasi akhir, dan kadang-kadang saya juga suka kecolongan loh. Itu bukan ngerjain tugas, malah chat sama temennya ini atau malah nonton yang lain. Nah, itu ya yang harus saya. Nah, itu lebih ke kesepakatan awal sebetulnya, dan kita harus konsisten terhadap kesepakatan itu. Dan diupayakan sekali kalau bisa tidak ada bentakan, tidak ada kekerasan. Jadi lebih ke ya udah diem aja. Kalau saya kalau dulu ya waktu pas zaman saya bekerja memang kalau capek, tar dulu deh, benar lagi sering gitu ya ada bentakan ke anak. Nah kalau saya karena lebih mengobati pengasuhan yang dulu gitu ya. Jadi saya sekarang kalau kesal itu lebih banyak ya udah diem aja. Ya udah terserah. Nah, jadi tarik ulur nih. Nanti kalau misalnya sudah ada protes dari anaknya, kenapa bunda diem terus? Berarti ada sesuatu nih. Nah, nanti baru kalau misalnya sudah cair, baru diarahkan kembali. Sering kok yang tugas hari itu nggak selesai, sering juga Kak Zaki seperti itu ya. Jadi saya lebih sering komunikasi dengan wali kelasnya.
Dan wali kelasnya alhamdulillah dari mulai teteh ya, kemudian kakak, AA juga bisa diajak kerjasama gitu. Jadi tidak ketika anaknya lagi bad mood, kemudian dipaksa dan sebagainya, ini akan berpengaruh terhadap penilaian yang jadi buruk gitu. Tidak seperti itu. Nah, mangga Bunda, ayo, malah kita saling mendoakan mudah-mudahan. Nah kan itu ya sederhana, tapi sebetulnya ketika dikabulkan oleh Allah ya, Masya Allah gitu ya, perubahan terhadap anaknya juga besoknya malah jadi bisa mengerjakan tugas yang sebelumnya tidak dikerjakan. Gitu. Mudah-mudahan nanti agak sorean Aa Zain sudah soleh ya Bun. Nah seperti itu gitu ya, alhamdulillah sih mendapatkan wali kelas yang luar biasa. Jadi lebih ke diam sih Kak Zaki kalau saya. Jadi memang atau ya udah stop hari ini Bunda nggak mau ngajar, ya udah sok terserah kalian. Seperti itu. Oke, berarti emang jadi anak itu sebenarnya benar-benar cerminan kita ya, Miss ya. Cerminan kita banget ya. Iya, jadi kadang mungkin kalau yang di rumah misalkan, oh ini marah-marah, tapi coba kembalikan kitanya dulu mungkin ya, Miss ya. Jadi marah-marah nggak sebetulnya? Nah, sering karena teteh itu sangat menyaksikan proses saya bekerja ya. Itu terlihat mungkin ya dialami oleh teteh ketika saya bad mood, pulang kerja capek, itu saya nggak bisa menahan apa ya rasa lelah saya gitu. Teteh yang merasakan sehingga kadang-kadang ke adiknya juga gitu. Ih, loh, kok marahnya teteh kayak marah saya gitu. Jadi terlihat ya. Gitu. Jadi begitu Kak Zaki. Wah, luar biasa ya. Inginnya ini dilanjut terus ya, cuma karena waktunya kita terbatas ya, nanti kita akan undang Misias kembali nih. Jadi inti dari pembicaraan hari ini yaitu, keluh kesah yang luar biasa ya. Nanti ada, kalau sekarang kan sudah ada solusinya ya. Ya, gimana Miss? Ya. Kan anak-anak tuh sekarang banyak ibu-ibu yang mengeluhkan bahwa anak-anaknya jadi ketergantungan sama gadget. Betul. Ini sudah zamannya dan kita juga tidak bisa melarang. Kita hanya bisa membatasi. Oke, 1 hari 1 jam. Oke, 1 hari 2 jam. Oke, boleh pegang HP hanya weekend saja. Itu ya. Jadi kita tidak bisa sama sekali meng-cut anak-anak tidak boleh pegang. Karena ini sudah kita hidup di zaman milenial ya, jadi memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Atau bahkan ibu yang hebat itu bisa memanfaatkan dari anak itu suka gadget, suka main, itu bisa memanfaatkan dari itu. Sekarang banyak program, contohnya dari Komuba itu kan ada ya program coding. Itu kan anak-anak yang suka games itu bisa diarahkan ke sana. Gitu ya. Nah, kemudian saya punya anak remaja nih, Teh Jihan. Itu kan kalau sekarang udah remaja udah nggak terbuka lagi sama ibunya, sama ayahnya. Nggak terlalu terbuka. Nah, Komuba ada kelas karakter. Saya fasilitasi itu aja gitu ya. Silakan Komuba ada teknik. Nah, saya fasilitasi agar Teh Jihan bisa mencurahkan isi hatinya yang tidak bisa diungkapkan sama bukan ikut kelas karakter. Kelas akademiknya explore science, seneng nonton TikTok dan sebagainya, ya udah deh explore science aja gitu ya, yang sesuai dengan materi sekolah tapi praktekkan, itu seru buat. Jadi ada lah banyak sekali ya program yang bisa sekarang dimanfaatkan untuk untuk bukan mencegah ya, untuk mengalihkan anak dari gadget ya, dari bukan mengalihkan tapi apa yang ditonton tuh jadi hal yang lebih positif gitu loh Kak Zaki. Iya. Wah, berarti emang sekarang waktunya ya, karena kan kemarin kita masih bingung gimana nih cara mengalihkannya, cara untuk mensupport supaya gadget terus. Nah, tapi kita tadi betul sekali nih kata Misias ya. Jadi bisa untuk anak-anak itu di apa ya? Fasilitasi mungkinnya ya, betul, difasilitasi dengan program-program yang mungkin dari Komuba juga bisa ya masuk ke sana. Iya, betul sangat bisa. Iya. Mungkin ada sepatah kata, 2 kata untuk terakhir closing dari Misty ya.
sebelum apa ya kuncinya menutup. sebetulnya kita harus lebih mendekatkan diri pada pemilik hati sih Kak Zaki ya. Karena kalau urusan dengan anak itu memang kita nggak bisa lepas dari perasaan gitu. Ada apa? Ada keinginan untuk anak teh, ini mah nggak bisa, dulu Bunda bisa gitu ya. Kenapa sih anak A mah bisa, anak aku enggak gitu ya. Nah, apa ya? Bukan emosi ya, nafsu kita gitu. Dan kita harus lebih meminta pertolongan sama Allah untuk apa ya, menenangkan hati kita gitu. Itu sih yang pertama. Yang kedua, menyikapi kecanduan gadget itu lebih ke coba cari tahu nih ada program-program nggak yang bisa lebih mengarahkan anak kita gitu. Sekalipun mereka akan bergadget tapi program positif. Seperti kalau untuk saat ini anak-anak saya seperti Oke, luar biasa nih ya di hari Jumat pagi-pagi ya. Hebat tidurnya. Iya, ibu di rumah semuanya seluruh ibu-ibu yang luar biasa hebat pokoknya terus semangat ya, terus istiqomah ya. Luar biasa nih. Saya jadi ladang ibadah nih untuk ibu-ibu. Nah, alhamdulillah ya kita sudah habis. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang kembali dalam tema dan tamu yang berbeda. Mungkin nanti Miss Tias juga jangan ini ya. Nanti kita akan undang kembali dengan tema yang berbeda karena banyak nih ya yang akan digali nih dari sosok Miss Tias ini. Oke, makasih banyak nih Misty. Iya, udah datang jauh-jauh nih dari Ranca Ekek ke studio podcast di Cijambe, Bandung. Oke, terima kasih Miss Tias. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.